Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ruli di channel Excel for Accounting ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas pencatatan jurnal di akuntansi untuk perusahaan dagang. Pencatatan jurnal akuntansi perusahaan dagang, teman-teman. Ya, di sini kita ambil soal, ya, studi kasusnya dari buku ini, teman-teman, dari buku perpajakan digital, ya, dari buku perpajakan digital, ya, karangan Kerswaran James M. Rees, ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Kita ambil dari buku ini, halamannya berada di halaman 329, teman-teman, ya, berada di halaman 329. Oke. Kita coba buka. Di sini, teman-teman, kita kita mencetak jurnalnya dengan menggunakan aplikasi Excel, ya, aplikasi Excel kami, ya, dan aplikasi Excel ini tentunya sudah terintegrasi dari jurnal, ya, dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Jadi kita di sini hanya butuh mencatat transaksi di jurnal umum, teman-teman, ya. Kita hanya butuh mencatat transaksi di jurnal umum. Kemudian untuk reportnya itu akan otomatis, ya, disajikan dengan sendirinya, teman-teman. Oke, kita coba buka soalnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 soal, teman-teman. Hanya saja kita akan membahas 2 soalnya saja. Jadi teman-teman yang belum mengikuti channel kami, yang belum subscribe channel kami, silakan di subscribe, ya, teman-teman. Klik dulu tombol subscribe-nya di bawah supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya dari kami, ya, tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang akan lebih menarik lagi. Dan teman-teman klik juga tombol lonceng untuk notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, ya, kita ucapkan terima kasih. Oke, lanjut. Di sini, teman-teman, saya coba bacakan soalnya. Transaksi berikut ini dilakukan oleh CV Rahmat Sentosa selama bulan November tahun berjalan. Jadi saya contohkan ini anggapannya tahun 2022, ya, teman-teman. Anggapannya bulan November tahun 2022 karena di soal tidak disebutkan tahunnya kapan. Oke, kita buat. Pertama, untuk aplikasinya kita isi dulu di sini nama perusahaannya, CV Rahmat Sentosa, di halaman utama, ya, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian untuk aplikasi ini sendiri kita sudah menyediakan akun-akun yang diperlukan, ya. Kita sudah menyediakan akun-akun yang diperlukan ataupun chart of account-nya, teman-teman, kita sudah sediakan. Oke. Untuk transaksi seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya mencatat di jurnal umum, teman-teman, ya. Kemudian laporan akan otomatis dengan sendirinya. Oke, kita langsung masuk di soal pertama, November 3, ya, tanggal 3 November. Oke, kita catat. Aplikasi ini menggunakan Google Sheet, ya, teman-teman, menggunakan Google Sheet. Oke, kita buat tanggal 11 tanggal 3 bulan 11, ya, 2022, teman-teman, ya. Oke, kita catat, kita buat transaksinya. Membeli barang secara kredit dari Maharani. Jadi kita beli barang, ya, secara kredit dari Maharani. Harga sesuai daftar, ya, harga sesuai daftar artinya sesuai invoice, itu nilainya 85 juta, teman-teman, ya. Kemudian di invoice-nya tadi disebutkan ada diskon 25%. Jika syaratnya pembayarannya
dilakukan 10 hari ya. Diskonnya ini dilakukan dengan diskon 25% ya. Dalam jangka waktu 10 hari teman-teman ya, dalam jangka waktu 10 hari ya dapat diskon 25%. Kemudian paling telat pembayarannya dilakukan 30 hari setelah tanggal invoice ya. Ini sesuai dengan soalnya. Oke, kita catat membeli barang secara kredit dari Maharani. Harga sesuai 85 juta. Oke, kita catat. Membeli di deskripsinya ataupun keterangannya kita buat membeli barang secara kredit dari Maharani ya, senilai Rp 85 juta. Kemudian diskon dagang sebesar 25% ya, sebesar 25% ya, dengan syarat FOB tujuan, artinya setelah barang sampai di tujuan ya, 2/10 ya, N/30 ya. Mungkin soalnya bahasanya mungkin sedikit teman-teman ragu, nanti boleh bertanya ya. Oke, kita catat. Karena di sini disebutkan di bukunya, teman-teman bisa perhatikan ya, kita menggunakan sistem persediaan perfektual ya, menggunakan sistem perfektual. Artinya ketika pencatatan transaksi penjualan dan pembelian itu langsung ke persediaan ya, akunnya langsung ke persediaan. Jadi kita catat aja. Bedanya kalau menggunakan metode pencatatan persediaan periodikal, maka pada saat transaksi pembelian itu akun yang digunakan adalah akun pembelian, yaitu biasanya menggunakan akun yang kepala depannya itu kepala 5 teman-teman ya, biasanya seperti itu ya, akun pembelian. Oke, kita catat. Berarti di sini jurnalnya adalah persediaan barang, lawannya utang ya, lawannya utang usaha ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di kolom O kita sudah menyediakan nama relasi. Jadi kita bisa mencatat nama relasinya teman-teman. Kita catat namanya Maharani. Teman-teman isikan di posisi nama relasi ya. Kita buat nilainya 85 juta ya. Karena sistem kita menggunakan jurnal umum, maka pencatatannya debit kredit ya, dan harus berimbang di posisi debit dan kreditnya ataupun balance teman-teman. Oke, dari transaksi ini teman-teman, saya coba lihat reportnya dulu ya, biar teman-teman bisa tahu ya. Kita lihat di buku besarnya persediaan barang dagang ya bertambah 85 juta. Kita lihat utangnya, utang usaha juga bertambah sebesar 85 juta ya. Oke, kita lihat buku besarnya, buku besar pembantunya teman-teman. Saya pilih dulu nama lain ya, teman-teman biar bisa lihat. Oke, kita pilih namanya Maharani. Ini nampak di posisi utang ya, utang kita ke Maharani sebesar 85 juta. Oke, di sini juga ada AR global ya, ini untuk utang piutang, ini untuk buku utang piutangnya teman-teman ya. Kemudian untuk posisi laba ruginya belum terisi ya, belum terisi karena belum ada penjualan. Oke, next kita catat transaksi berikutnya tanggal 4 ya, tanggal 4 ya. Di sini transaksinya kita lihat di tanggal 4 menjual barang secara tunai senilai 37 juta. Menjual barang dagang ya secara tunai senilai 37 juta 680.000 rupiah. Beban pokok penjualan adalah sebesar 22 juta 600.000. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya, itu harga pokok itu apa Kak gitu ya.
Harga pokok itu apakah? Harga pokok adalah harga nilai perolehan barang, ya. Harga nilai perolehan barang dagangan yang kita beli, ya. Di sini kebetulan karena menggunakan sistemnya tidak dilengkapi dengan pencatatan persediaan, artinya nilai harga pokok persediaan tadi sudah diinfokan di bagian stok, bahwasanya barang yang tadi dijual harga belinya sekian, ya. Jadi di sini disebutkan menjual barang dagangan secara tunai 37.680.000, beban pokok penjualannya sebesar 22.600.000. Oke, artinya 22.600.000 itu adalah nilai barang kita yang keluar. Oke, teman-teman, kita catat. Oke, kita catat ya. Menjual ya barang dagangan secara tunai senilai Rp 37.680.000 rupiah, ya. Kemudian disebutkan di sini harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjualan sebesar 22.600.000. Oke, kita catat. Berarti di sini ada kas ya teman-teman ya. Ini saya buat langsung kas garis miring bank ya. Karena tidak disebutkan uangnya diterima melalui kas kasir ataupun kas in bank. Tapi untuk transaksi saat ini kemungkinan besar yaitu akan menggunakan bank teman-teman ya. Kita menggunakan bank. Oke. Di sini berarti kita catat penjualan ya. Penjualan barang. Ya. Nilainya berapa teman-teman? Nilainya 37.680.000. Oke, nilainya 37.680.000. Oke. Debit kredit ya teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman catat untuk jurnal berikutnya, karena ini menggunakan sistem perfektual, maka pada saat penjualan terjadi akan langsung dicatat nilai persediaannya, nilai harga pokok barang yang kita jual ya. Artinya langsung harga pokok penjualannya masuk di posisi pos laba rugi, sementara di posisi persediaannya berkurang di posisi neraca kita ya. Stok kita berkurang atau persediaan kita berkurang. Oke. Ini untuk jurnal kedua, berarti harga pokok. Harga pokok penjualan lawannya persediaan barang dagangan ya. Nilainya berapa teman-teman? Nilainya 22.600.000. Oke, seperti ini. Oke. Coba kita lihat teman-teman ya, kita lihat buku besarnya, kita coba buka. Utang usaha kita tetap ya teman-teman ya, belum ada perubahan. Kita lihat untuk persediaan kita. Untuk persediaan sudah berkurang sebesar 22.600. Jadi saldo persediaan kita adalah 62.400. Kemudian kita lihat buku besar kasnya ya. Kas kita juga sudah ada penambahan sebesar 37.680.000. Sementara di contoh soal tidak disebutkan ada saldo awal ya. Jadi saldonya kosong ya, saldo awalnya kosong. Kemudian untuk AR-nya juga belum ada perubahan karena belum dilakukan pembayaran ya, utangnya belum ada pembayaran ya. Kemudian untuk posisi laba rugi, teman-teman bisa perhatikan laba rugi di bulan November. Saya coba buka bulan lain dulu teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat. Ya, ini kosong ya teman-teman bulan lain ya, karena tidak ada transaksi ya, karena transaksinya ini bulan November. Oke, teman-teman bisa lihat penjualan sebesar 37 juta sesuai dengan soal 37.680 dan harga pokoknya 22.600.000. Teman-teman bisa perhatikan ya. Oke. Laporannya sudah lengkap ya teman-teman ya. Kemudian bisa kita lihat posisi neracanya ya. Posisi neracanya kita lihat kas 37.680.000 ya. Maaf, ini bank BN ini tidak ada ya. Ini kebetulan tadi ada saldo awal di master, kita hapus saja. Kita
kita hapus ya, kita hapus ya, kita sesuai soal aja ya teman-teman. Oke, kita hapus ya, kita buka neracanya. Oke, neracanya 37 juta, teman-teman bisa perhatikan kas kita. Kemudian persediaan 62.400 ya. Kemudian di posisi utang kita ada 85 juta belum kita bayar. Kemudian ada laba tahun berjalan sebesar 15.080.000 ya. Dan teman-teman bisa perhatikan posisi asetnya 100.080.000 dan posisi modal ditambah dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas sama. Jadi ini jurnalnya laporannya sudah balance ya teman-teman. Bisa saya filter di sini yang posisi blanknya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, nampak ya. Oke, kembali. Oke, teman-teman bisa perhatikan tadi ya. Oke, teman-teman, kita cukup bahas 2 soal aja di sini. Untuk soal-soal berikutnya, ya, teman-teman bisa ikut gabung di channel kami untuk pembahasan di soal-soal berikutnya. Teman-teman, saya coba bukakan channel YouTube kita, ya. Caranya teman-teman untuk bergabung di channel kami supaya teman-teman bisa mendapatkan info lebih lengkapnya, ya. Channel kita di Excel for Accounting ya teman-teman ya. Kita buka ya channel kita seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen gabung di YouTube kita ya, teman-teman klik di sini ya. Kita klik ya, contoh satu video ya. Jangan terlena. Ya, kita coba buka satu video. Investors, are you profiting from the sixth wave yet? So, what exactly Jadi caranya is this teman-teman untuk bergabung di channel kita, teman-teman klik tombol gabung ya. Teman-teman bisa pilih teman-teman untuk posisi pelajarkah ya, ataupun umum ataupun profesional ya. Teman-teman bisa ambil di salah satu dari 3 pilihan kita, dan masing-masing pilihan itu ada manfaat masing-masing teman-teman ya. Dengan manfaatnya masing-masing teman-teman bisa lihat nanti deskripsinya lebih lengkap ya. Jadi teman-teman untuk lebih lengkapnya dari pembahasan ini ya, teman-teman silahkan gabung di channel kita supaya teman-teman bisa melihat kelanjutan dari pembahasan video ini. Oke, untuk pembahasan ini cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol gabung di bawah teman-teman. Oke, teman-teman, thank you ya.